Jadi di sore ini kami dari BRI dan Reksasaritas mengadakan investor series bekerjasama dengan BSI atau yang biasa kita kenal BRIS ya untuk kode sahamnya, untuk memberikan paparan terkait dengan rencana kerja yang akan dilakukan khususnya pasca proses merger yang kemarin sudah berhasil sukses dilaksanakan di bulan Februari. Di sini nanti yang akan menjadi narasumber adalah Pak Munir, yang merupakan Misbahul Munir, maksud saya, yang merupakan Group Head dari SPM ya, Performance Management, Strategic Planning and Performance Management BSI. Jadi nanti kita bisa ini nih mendapatkan insight yang bisa dikatakan cukup dalam lah ya Pak Munir ya. Siap Mas Reza. Dan juga semoga nanti bisa jadi clue juga untuk teman-teman nanti dalam mengambil keputusan, terutama yang mungkin sudah melakukan pembelian atau melakukan investasi di saham BRIS sendiri. Nanti juga bersama dengan Mas Marta. Mas Marta adalah technical analyst BRI DS yang nanti setelah pembahasan terkait dengan laporan fundamental atau rencana kerja, kita juga akan mengupas terkait dengan potensi harga sahamnya dari pergerakan grafiknya secara technical analysis seperti itu. Mungkin di sini saya coba memberikan sedikit highlights. Jadi per posisi Maret 2021 itu total pembiayaan BSI dilaporkan mencapai lebih dari 159 triliun yang didominasi oleh segmen retail, yaitu consumer, gadai emas, dan juga mikro sebesar 70,4%. Di sisi lain total asetnya sekitar 234 triliun dan menduduki posisi 7 besar bank di Indonesia atau top 7. Jadi kayaknya startingnya juga udah oke nih. Seperti itu. Dan juga kedepannya Trinfo akan membesarkan basis pembiayaan atau financing yang bersifat low risk but high return ya, yaitu terkait dengan payroll financing. Itu kemudian juga pembiayaan risikonya terjaga di 7,8%, lalu funding cost-nya sendiri diprediksi bertahan di bawah 2%, dan juga nanti harapannya ke net, kalau di konvensional namanya net interest margin, mungkin nanti Pak Munir bisa jelaskan lebih detail gitu ya. Harusnya sih potensial juga nih. Kemudian juga BSI di sini menargetkan rekening tabungan dengan skema wajah yang akan semakin besar ya Pak Munir. Betul sekali. Ya. Jadi tanpa memperpanjang lebar, supaya kita langsung dapat info dari narasumbernya, monggo Pak Munir dipersilakan untuk waktu dan tempatnya. Dan mungkin sedikit saya coba sampaikan juga, ini dari BSI juga total komit ya Bapak Ibu teman-teman. Kebetulan Pak Munir terinfo positif COVID, tapi beliau alhamdulillah OPG, makanya tetap bisa hadir di sini, sehingga kita doakan juga semoga Pak Munir lekas sembuh gitu ya, tetap bisa perform sehingga BSI-nya juga makin oke, dan ujung-ujungnya investor juga happy karena harga sahamnya juga akan mengikuti kinerja dari BSI itu sendiri. Oke, Pak Munir, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Yang pertama, selamat sore, salam sejahtera kepada teman-teman semua, sahabat investor. Selamat bertemu di acara Investor Series ya Mas Reza ya, bersama dengan Dana Reksa Sekuritas. Ya, yang pertama tentu kami mendoakan semoga teman-teman semua sehat sama keluarga. Insya Allah saya juga sehat Pak Mas Reza, baik-baik saja alhamdulillah, insya Allah. Ya. Baik, kami akan sampaikan dulu beberapa update mengenai Bank Syariah Indonesia, ya, yang dengan kode sahamnya BRIS gitu ya. Namun kali ini BRIS-nya sudah dengan angka yang, kalau dari baseline BRI Syariah, angkanya sih bisa 5 kali lipat, 6 kali lipat gitulah kira-kira, termasuk apalagi profitability-nya. Baik, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama adalah ya next. Overview ya, overview. Jadi pada 1 Februari nampaknya sih teman-teman silahkan amati dalam sejarah, saya sepertinya belum menemukan ada suatu perusahaan gitu ya, di mana launchingnya itu di istana gitu. Ya, ini nampaknya menjadi suatu kehormatan besar, sekaligus amanah, sekaligus juga harapan, ada dukungan juga dari
tidak kurang RI1 waktu itu melaunching Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar. Gimana tidak terbesar? Karena Bank Syariah Indonesia adalah gabungan dari 3 bank syariah terbesar juga di Indonesia. Jadi tadi Mas Reza sampaikan, memang liganya ya sekarang jangan hanya di syariah Indonesia saja, tapi kita mulai melihat tidak hanya top 10 di bank komersial di Indonesia, kita hari ini di level 7, dan juga kita melihat dalam jangka menengah panjang bagaimana BSI bisa berkiprah menjadi wakil ya, sebagaimana namanya ya, Bank Syariah Indonesia. Jadi ada semua yang menyandang label Indonesia ini tentu harapannya memang menjadi flag carrier, menjadi ambasador bagi Indonesia di kancah dunia. Apalagi tentu teman-teman juga memahami bahwa Indonesia ini merupakan pasar ekonomi syariah yang sangat besar. Hari ini yang masih tergarap masih sangat kecil. Ini adalah peluang yang sangat baik untuk kita bisa garap lebih lanjut. Ya, dengan bergabungnya 3 bank, otomatis kita bisa menggabungkan ketika kekuatan ya dari legasi masing-masing. BRI Syariah itu seperti juga induknya sangat kuat ya, namanya BRI kan, juara banget di SME mikro. Ya, kita sekarang memiliki advantage itu. Kemudian dari BSM seperti juga induknya, mereka sangat kuat dengan wholesale banking dan juga kaitannya dengan payroll, dengan consumer, itu tentu menjadi modal bagi kita untuk bisa kita leverage lebih lanjut. Begitu juga di BNI Syariah memiliki keunggulan-keunggulan di consumer financing dan juga di funding, terutama tabungan wadiah, Mas Reza. Jadi tabungan wadiah ini teman-teman adalah tabungan yang sangat menguntungkan lah bagi kedua pihak gitu ya, bagi masyarakat. Pasarnya sangat besar ini tabungan wadiah, yaitu masyarakat yang menginginkan tidak ada charging sedikit pun atas tabungan yang mereka miliki. Padahal nasabah bisa memanfaatkan ATM, SMS banking, mobile banking, datang ke cabang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, bagi bank sendiri juga menguntungkan. Kenapa? Karena akad wadiah itu bank tidak perlu memberikan beban bagi hasil atau ini ya nisbah gitu ya. Jadi cost of fund-nya dalam bahasa umumnya adalah cost of fund-nya 0 gitu. Jadi ini merupakan produk yang menjadi fokus kita. Nah, network kita dengan demikian tiba-tiba menjadi 1.365. Ini jumlah network yang sudah kelas bank buku 4 juga kalau kita lihat angka ini udah angka yang sudah sangat ini ya, cukup memadai. Dengan pegawai juga 20.000, ini tentu menjadi modal bagi BSI untuk bisa berkiprah secara lebih signifikan lagi ya bagi pembangunan, bagi pemerataan, bagi UMKM, bagi solusi-solusi sesuai syariah kepada seluruh masyarakat. Next. Ya, ini kalau dari sisi bagaimana performance dari BRI Syariah ya, memang secara jangka menengah panjang sih masih sangat bagus. Kalau ini dari posisi Maret sih return-nya bahkan 320% gitu ya. Sejak BRI Syariah IPO. Nah, hari ini memang tentu teman-teman yang lebih paham, angkanya memang sedikit ke bawah. Nah, dari sisi kepemilikan, Bank Syariah Indonesia ini memiliki 3 induk sebagai pemegang saham pengendali. Yang pertama Bank Mandiri. Bank Mandiri kepemilikannya mayoritas sehingga BSI masuk dalam konglomerasi mandiri. Kepemilikannya di atas 50% atau tepatnya 50,95. Kemudian yang kedua BNI hampir 25%, BRI 17, something, yang terakhir adalah berbagai investor-investor baik domestik maupun foreign. Nah, dengan kepemilikan 3 induk itu tentu juga memiliki advantage bagi BSI sendiri ya, di mana kita juga bisa memanfaatkan berbagai kemewahan yang dimiliki oleh induk untuk bisa kita sinergikan, untuk bisa kita garap bersama dalam konteks total financial solution begitu kita datang kepada nasabah-nasabah, institusi, dan sebagainya. Next. Nah, bagaimana makroekonomi, saya tentu tidak akan banyak. Yang ingin kami sampaikan adalah teman-teman semua, sahabat investor, tahun lalu ketika Q1 itu Q1 sampai Maret kan kita masih relatif berjalan baik. Mulai Q2 itu kita memasuki periode yang boleh dibilang periode yang gelap gitu ya. Dan tercermin dari sisi pertumbuhan ekonomi langsung nyusupnya -5 gitu ya. Kemudian Q3, Q4, dan sekarang di Q1 2021 menunjukkan perbaikan. Nah, memang sekarang kita ada di Q2,
posisinya memang belum lebih baik, namun kita juga insya Allah sih tidak juga akan bilang kita lebih buruk gitu ya. Bedanya tahun lalu Q1 ke Q2 adalah memasuki periode yang lebih challenging lagi, lebih uncharted territory gitu ya, belum pernah dimasuki sebelumnya. Tapi kali ini tahun ini kita di Q1 ke Q2 insya Allah sudah lebih mengenali medannya, sudah mengenali portfolionya, sudah mengenali rambu-rambunya dan sebagainya, sehingga nanti akan tercermin dari sisi angka. Kita sangat yakin apa yang sudah kita capai di Q1 itu nanti bahkan akan bisa kita jaga atau tingkatkan di Q2. Nah, tahun lalu ketiga bank peserta penggabungan ya itu mencetak labanya di Q1 itu 600-an miliar, Q2-nya 400-an, Q3 dan Q4 masing-masing 500. Jadi tahun lalu ketiga bank itu mencetak 2, something ya triliun, 2,1 triliun. Nah, dengan quarterly performance-nya seperti itu ya, Q1-nya paling tinggi, tapi begitu ke Q2 drop jauh, Q3, Q4 naik sedikit, tapi di level 500-an. Nah, nanti kita akan sampaikan Q1 tahun 2021 ini, Bank Syariah Indonesia alhamdulillah sudah mencetak angka profitability-nya sudah di atas 700 miliar gitu ya. Nanti kita akan sampaikan. Nah, Bank Syariah sendiri di Indonesia secara umum menunjukkan ketahanan atau resiliensi yang relatif baik di tengah kondisi yang sebenarnya tidak favorable ya. Terbukti dari sisi aset, financing, dan DPK itu masih menunjukkan perkembangan yang relatif baik ya. Financing memang single digit, tapi kalau kita lihat perbankan nasional se-Indonesia, industri perbankan itu bahkan terkontraksi ya, -3%. Jadi perbankan syariah 6,5. Nah, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia sebagai ini ya market leader di perbankan syariah sekaligus juga lokomotif tentu memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan industrinya, di mana BSI itu financing, aset dan DPK sama-sama tumbuh double digit relatif sehat semua gitulah ya. Next. Nah, ini dari sisi peta, sekarang kita melihat peta kita terhadap tentu terhadap top 10 ya, top 10 perbankan di Indonesia. Dari sisi aset, DPK, tabungan, bahkan kita memiliki basic yang bagus, memiliki modal yang bagus, di mana kita ranking 5 ya, hanya kalah dari 4 bank terbesar. Gitu. Ya, sementara financing nomor 6, profitability di posisi Maret itu kita ranking 8. Tapi nanti kita akan lihat, insya Allah kita sampai dengan Mei kita sudah mencetak angka yang jauh lebih baik lagi, sudah di atas 1,2 triliun. Kira-kira sih kita juga punya tujuan supaya kita ya ada di seperti di saving gitulah, kita ada di bawah bank-bank terbesar di Indonesia yang top 4 gitu kira-kira. Next. Ya. Nah, secara highlight yang bisa kami sampaikan, jadi di Bank Syariah Indonesia ini alhamdulillah meskipun kita masih dalam periode pandemi, kita financing-nya masih tumbuh ya. Ini suatu hal yang sangat disyukuri dan nanti kita lihat tumbuhnya memang ada di sektor-sektor yang tetap sehat ya. Sektor consumer, sektor fixed income yang alhamdulillah NPF-nya relatif sangat acceptable dengan yield yang baik. Ini yang nanti akan tercermin dalam bottom line profit and loss kita. Nah, kemudian yang kedua kami sampaikan ini menjadi kemewahan yang kita exercise dengan baik, di mana Bank Syariah Indonesia ini bisa melakukan penghematan beban bagi hasil, ya beban bagi hasil. Saya sekaligus update saja teman-teman, tahun lalu ini saya sekaligus pakai angka ini ya Mei ya, Mei tahun lalu 2020 dengan Mei tahun ini dana pihak ketiganya itu selisihnya di atas 30 triliun. Di atas 30 triliun. Tahun lalu itu Mei dana pihak ketiga kurang dari 180 triliun, sekarang sudah di atas 212, sudah 30 triliun lebih tinggi. Namun beban bagi hasil yang kita bayar alhamdulillah bisa mendapatkan efisiensi di atas 280 miliar. Ini nanti yang tercermin nanti dalam cost of fund, di mana cost of fund kita turun dengan baik, dengan sustain gitu ya. Tentu kita juga melihat bahwa penurunan cost of fund Bank Syariah Indonesia ini searah juga dengan penurunan market rate ya, dengan kompetitor, dengan bank-bank besar juga.
dan kita alhamdulillah bisa merealize penghematannya. Kalau Desember tahun lalu itu kita cost of fund-nya 2,67, Maret sudah 2,19. Nah, Mei ini kita bahkan sudah lebih rendah lagi 2,16. Memang tadi sampaikan oleh Mas Reza, kami juga punya cita-cita akhir tahun nanti kira-kira bisa below 2% gitulah. Nah, kenapa ini penting bagi kita dengan cost of fund yang lebih kompetitif? Kita memang bermaksud untuk nanti memberikan pembiayaan dengan rate yang lebih kompetitif juga gitu. Dengan kompetitif pricing di pembiayaan, harapannya nanti kita akan mendapatkan nasabah-nasabah yang qualified, yang tentu nanti akan memberikan kualitas yang baik bagi BSI. Nah, PPOP atau pendapatan operasional sebelum CKPN ini kita juga alhamdulillah menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Sampai dengan Maret kita sudah PPOP kita sudah 2 triliun, bahkan kalau Mei kita sudah 3,3 triliun. Tahun lalu 2,7 triliun, tahun ini 3,3 triliun. Kenaikannya di atas 500 miliar. Itu adalah ini kalau ini Mei ya. Di mana yang kami sampaikan tadi tahun lalu di Q2 Q3 itu angkanya menurun dibanding Q1. Nah, ini BSI meyakini dan tentu berikhtiar ya. Kinerja kita di Q1 itu insya Allah setidaknya akan dipertahankan atau bahkan bisa ditingkatkan untuk di kuartal berikutnya. Jadi artinya apa? Nanti pertumbuhan-pertumbuhan dari sisi PPOP kita, dari sisi profit, dari sisi pendapatan bagi hasil dan sebagainya itu akan menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik lagi. Memang kita punya tantangan memang yang masih menjadi PR bagi kami adalah fee-based income kita belum kembali. Memang dengan sebagai contoh ya suatu bank syariah Indonesia ini salah satu bisnisnya tentu terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh gitu ya, kaitannya dengan forex dan bisnis-bisnis ikutannya. Nah, dengan sampai hari ini masih belum dibukanya ibadah haji dan umroh, tentu memang menghit kita dari sisi peluang pendapatan fee-based dari bisnis kita. Nah, kemudian yang kedua memang dari sisi kualitas kita juga melihat ya, yang ini menjadi tantangan bagi kami dan kita harus manage sampai dengan akhir tahun nanti harus on track, tidak boleh lebih tinggi dibanding target kita gitulah. Atau setidaknya kira-kira sama dengan level kita di tahun lalu, mudah-mudahan di sekitar tahun lalu kita buku di 2,88% gitu ya. Next. Nah, ini dari sisi angka-angka ya, aset, financing, kemudian DPK, NPF dari sisi Maret to Maret sih menunjukkan perbaikan, alhamdulillah. Kami tadi sampaikan memang beberapa segmen masih cukup challenging bagi kita untuk NPF-nya tadi di sisi corporate dan juga di SME ya kita kualitasnya masih challenging. Nah, untuk menjaga confidence level kita sekaligus juga konservatisme kita, BSI secara sangat serius membuild up CKPN dan dalam 1 tahun terakhir ini kalau Maret to Maret bahkan sudah naik 47%. 47% ini tentu angka rupiahnya sangat signifikan ya. Ya, sementara net profit kalau Maret ke Maret sudah naik, ini kami sampaikan tadi ya, kuartal pertama 657 tahun lalu, BSI tahun ini udah 742 lah sekitar gitu ya. Nah, kita expect di Q2 dan seterusnya ini BSI tetap setidaknya bisa menikmati laba yang sama dengan setidaknya bulan Maret, bahkan kalau di semester 2 kita cukup meyakini dengan ekspansi yang semakin bertambah, dengan roll out integrasi operasional yang semakin sudah rapi, tentu akan nanti tercermin dalam bottom line kita yang akan menunjukkan profitability yang lebih baik lagi. Gitu. Nah, sebagai update kalau bulan Mei teman-teman, pertumbuhan labanya Bank Syariah Indonesia itu sudah di atas 30% teman-teman. Ya, tahun lalu 900-an miliar, tahun ini sudah di atas 1,2 triliun dalam 5 bulan pertama tahun ini. Next. Ya, ini saya akan skip aja. Tadi udah disampaikan ya intinya. Oke, nah ini dari sisi PNL kita ya. Tadi PPOP kita memang alhamdulillah tumbuh sangat baik. Nah, yang kalau kita lihat memang dari sisi profit sharing expenses yang memberikan penghematan yang sangat baik ya, turun 10% gitu ya, turun 10% secara quarter to quarter atau year-on-year turun 13,2. Ini tentu memberikan tambahan terhadap bottom line kita.
Nah, PIPOP kita juga menunjukkan peningkatan yang relatif cukup baik secara quarter to quarter, bahkan dibanding quarter 4 tahun lalu ya, 21%. Jadi ini artinya apa? Mudah-mudahan BS ini tidak turun lagi lah dibanding quarter-quarter sebelumnya gitu. Tentu ini juga sama-sama kita mengharapkan ya, berdoa ya, karena pandemi ini mudah-mudahan juga segera akan membaik gitu lah kira. Next. Nah, ini beberapa rasio, sudah ada beberapa investment yang kita lakukan ya. Net income. Net income itu kalau bahasa Mas Reza tadi NIM ya, net interest margin di perbankan konvensional. Net income ini net imbalan atau net income. Itu masih cukup sehat, kita masih di level 6%. Memang kita expect kita tidak akan menikmati di atas 6% seterusnya gitu ya, karena kita juga perlu untuk kompetitif juga di market, tapi setidaknya sampai akhir tahun nanti kita masih akan ada di sekitar 6% juga. ROE teman-teman kalau kita lihat dalam 3 bulan pertama dari 11% di Desember ke 14%, naiknya 3%. Jadi itu pertumbuhan yang sangat baik ya pada saat BSI masih juga sangat sibuk dengan berbagai proyek terkait dengan integrasi, namun juga secara financial alhamdulillah bisa kita manage dengan cukup baik sehingga ROA-nya juga meningkat sangat drastis, ditandai juga dengan efisiensi yang semakin baik ya, biaya operasional terhadap pendapatan operasional turun sekitar 5%. Ya. Nah, PR kita memang di asset quality tahun lalu di 2,88, sekarang 3,09. Namun NPF net-nya alhamdulillah bisa kita keep di below 1% ya. Ini artinya coverage kita tambahkan gitu untuk sebagai bantalan buffernya BSI. Nah, sehingga cash coverage-nya masih meningkat terus gitu, 137. Kan kalau sampai dengan Mei ini kita hampir di level 140%. Next. Nah, bagaimana kita menumbuhkan bisnis BSI? Memang kalau kita lihat segmen-segmen yang sehat itu yang ada kotak titik-titik itu mikro, growth planning, dan consumer. Mikro itu yield-nya 12,4, NPF-nya 2,6, masih relatif acceptable. Tumbuhnya tinggi banget 55%. Portfolionya di Maret 14,9, hampir 15 triliun. Memang kita akui alhamdulillah mendapat berkah juga dari migrasi bisnis dari ketiga induk kita di Konon Aceh ya, terkait dengan Konon Aceh. Kita mendapatkan limpahan karena ketiga induk kita akan exit dari beroperasi di wilayah NAD atau di Aceh sana. Nah, sementara consumer dan gold pawning ya, cicil emas dan ini gadai, itu bahkan NPF-nya hanya 0,03 dengan yield yang tinggi 16%. Consumer masih cukup baik dengan 10,9 dan NPF di level 1,7. Nah, tantangan kita memang level corporate itu yang NPF-nya relatif tinggi, SM-nya juga masih relatif tinggi. Nah, tentu kalau kita lihat pertumbuhan-pertumbuhan ini sengaja kita arahkan pada segmen-segmen yang memang memiliki kualitas yang bagus, sehingga memang tadi tercermin dalam pendapatan bagi hasil yang juga membaik dari waktu ke waktu. Next ya. Nah, sementara konsumer sendiri kalau di bedah lebih dalam lagi, memang kita fokusnya di yang portfolio kita besar itu di home financing KPR ya 38 triliun, yieldnya pertumbuhannya 13% dengan NPF 2,6. Payroll based financing ini yang mitra guna atau flexi loan, pembiayaan fleksi itu pertumbuhannya sangat bagus 80%. Kenapa? Karena NPF-nya juga sangat bagus, hanya 0, something gitu ya. Dan juga pensiun, pembiayaan pensiun ini juga NPF-nya sangat bagus. Nah, hal ini yang menjadi pilar bagi BSI untuk ya selama periode pandemi kita tetap bagaimanapun harus survive, harus melayani masyarakat, sementara juga masih bisa menciptakan profitabilitas yang tetap baik dan sehat bagi BSI. Next. Nah, dari sisi DPK memang fokus kita adalah yang Wadiyah tadi kami sampaikan, tumbuhnya paling tinggi 34% gitu ya, 34% Wadiyah.
Ya, kenapa? Karena Wadiah ini memiliki advantage ya, baik bagi nasabah sendiri maupun bagi Bank Syariah Indonesia, di mana kita tidak perlu memberikan beban bagi hasil. Ya, next. Nah, memang Fitbis ini teman-teman, Fitbis kita tahun ini 3 bulan pertama dapat 711, tahun lalu 788. Kalau kita lihat yang menjadi penopang utama itu yang pertama e-channel ya, alhamdulillah mobile banking kita, kemudian ATM dan sebagainya, itu kontribusinya udah tinggi 176 miliar, sementara pawning dari Gade itu juga sangat tinggi. Nah, ini juga tentu memberikan kita confidence level, kenapa? Karena bisnis pawning ini praktis baru dilakukan oleh legacy BSM saja ya. Dan dengan bersatunya BRI Syariah dan BRI Syariah, nah hari ini kita sedang intensif untuk replicate gitu ya, menduplikasi ini ya bisnis proses atau function untuk jualan Gade ini ke outlet-outlet yang dari BNI Syariah dan BRI Syariah. Nah, tentu dengan jumlah outlet yang lebih banyak nanti tentu akan memberikan tambahan pendapatan yang lebih tinggi lagi. Nah, memang yang turun kita lihat tuh trade finance, supply chain financing, cash management itu turun sangat drastis. Kemudian yang dari treasury ya, treasury yang tadi kami sampaikan kaitannya dengan forex itu turun juga cukup signifikan. Ya. Nah, tentu Bank Syariah Indonesia ini selama periode pandemi ini ya, mulai tahun lalu gitu kita lihat perilaku transaksinya ini kita tag aja dari BSI Mobile kita dan juga dari ATM dan di cabang itu ternyata memang ya tentu tercermin dari mobile banking tumbuhnya eksponensial ini per quarter ini ya, ada 14 jutaan transaksi untuk yang mobile banking di Q1 2021, sementara ATM tetap meningkat tapi angkanya tidak drastis, sementara dari sisi teller memang tentu semakin sedikit orang yang akan datang ke cabang. Nah, ini tentu juga satu hal yang ke depan kita akan lebih garap lagi. Kenapa? Karena dalam waktu yang sama kita bisa meningkatkan customer experience, memberikan keselamatan dalam bertransaksi kepada nasabah, juga sekaligus kita juga memberikan peluang untuk efisiensi secara operasional, di mana tentu ketergantungan kita terhadap outlet-outlet ya, branch ya, brick and mortar itu bisa kita kurangi di masa depan. Next. Nah, BSI tentu harus menunjukkan satu keunikan ya, di mana kalau kita berkiprah di tengah top 10 bank tadi ya, tentu Bank Syariah Indonesia harus punya warna tersendiri yang unik, yang khas. Nah, ini kita di mobile banking kita ada beberapa layanan khas yang Bank Syariah Indonesia, ada layanan Islami, ada waktu sholat, ada arah kiblat dan sebagainya, juga teman-teman nasabah masyarakat mendapatkan kesempatan yang sangat mudah, convenient untuk berbagi kapan saja ya. Setiap transaksi nanti akan ada pilihan kalau mau berbagi 1.000 perak sampai mungkin 50.000 perak, 100.000 perak pada berbagai program-program zakat, infak, sedekah, wakaf yang nantinya bisa disalurkan ke berbagai proyek-proyek yang kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Sementara itu kita juga sekarang memberikan solusi untuk mencicil emas dengan mudah ya, dengan nilai yang bisa dicicil dengan nominal yang dipilih oleh masyarakat melalui mobile banking kita. Itu juga menjadi suatu offering yang tentu tidak ada di perbankan konvensional karena memang bisnis ini khas di perbankan syariah. Ini tadi kami sampaikan jumlah transaksi tumbuh sangat tinggi, alhamdulillah ya. Sementara itu ternyata kalau kita lihat masyarakat Indonesia ini juga kita lihat perilaku transaksinya itu kita lihat donasi juga tumbuhnya tinggi itu 39%. Jadi masyarakat itu selama periode pandemi itu ada 893.000 transaksi orang berdonasi. Jadi sesuatu yang indikasi yang sangat baik juga. Dan bagi BSI ini tentu merupakan suatu value di mana kita, kehadiran kita itu membantu kepada masyarakat untuk saling peduli, saling berbagi lah kepada sesama kita. Nah, tentu kita juga memiliki berbagai program-program yang lain, ada Mitra Umat, ada Simpati Umat, ada Didik Umat. Didik Umat untuk area edukasi, Simpati itu untuk social safety, ada disaster relief, sama World Refugee.
Kurikulum Mitra Umat itu untuk program-program ini ya, pemberdayaan ekonomi di desa gitu terkait dengan pertanian, dengan peternakan dan sebagainya. Nah, ini program-program yang selalu kita kawal dan khas dari suatu bank syariah di mana kita memang memiliki misi sebagai mitra finansial, kemudian juga mitra sosial dan juga mitra spiritual. Lanjut, ini mungkin lembar terakhir dari silaturahim kita sore ini ya teman-teman. Intinya ke depan BSI akan seperti apa ya? Yang pertama, sebagaimana namanya, kita ingin menjadi bank yang beyond Indonesia ya. Memang kita tidak ingin nanti hanya selesai di Indonesia saja, dan kita tahun ini sudah memulai langkah untuk mulai hadir di kancah global ya. Kita udah jajaki di salah satu negara di Timur Tengah gitulah. Mudah-mudahan tahun ini sudah dapat izin dan bisa live. Nah, yang kedua beyond banking, teman-teman. Beyond banking itu tadi yang kami sampaikan ya, tidak hanya mitra finansial saja, tapi juga mitra atau sahabat ya, sahabat sosial dan sahabat spiritual. Jadi ini tentu juga memberikan keunikan dan juga value lah yang mudah-mudahan diterima dan di-appreciate oleh masyarakat dan nasabah kita. Yang ketiga beyond organic, ini jadi teman-teman merger ketiga bank ini tentu bukan satu-satunya strategi anorganik yang akan kita lakukan, apalagi dengan berlakunya berbagai undang-undang. Dari Konon Aceh itu masih ada beberapa bank kecil yang juga tidak akan melanjutkan operasinya di Aceh. Itu tentu memberikan opportunity bagi BSI untuk melakukan take over ya, aset purchase dan sebagainya, ya, aset transfer dan sebagainya. Kemudian juga undang-undang perbankan, undang-undang ini ekonomi syariah itu kan bilang bahwa 2023 itu semua unit usaha syariah, unit usaha syariah itu harus di spin off gitu ya, sampai titik. Sekarang kan belum ada revisi apa-apa. Jadi artinya apa? Jadi tentu akan ada pilihan bagi bank-bank, bagi UUS gitu ya, yang dia tidak merasa visible untuk spin off karena harus ada penguatan modal dan sebagainya. Nah, bagi BSI ini tentu menjadi suatu peluang untuk bisa kita jajaki kerjasama atau kita lakukan pertumbuhan secara anorganik. Ya, lanjut. Nah, sorry, ini lembar terakhirnya di sini. Ini adalah guidance BSI. Memang kalau financing growth tahun lalu sampai dengan Maret sampai dengan Mei juga memang masih di double digit 14%, namun di Desember nanti kita hanya expect-nya di single digit. Kenapa? Karena memang tahun ini tahun yang masih tidak mudah gitu ya. Kemudian memang engine room kita untuk tumbuh tadi kita sampaikan memang di beberapa segmen consumer, mikro gitu ya, pawning gitu. Tentu tidak semua semua piston, semua silinder kita bekerja gitulah. Kenapa? Karena yang corporate memang masih sangat challenging, masih sangat berat situasinya gitu kan. Sementara SME juga belum cukup mudah untuk kita bisa ekspansi dengan lebih agresif lagi. Nah, sementara funding growth tentu juga sebenarnya dari sisi capability kita bisa tumbuh lebih besar, namun karena likuiditas kita yang sangat cukup gitu ya, tentu funding growth ini kita jaga supaya dekat dengan pertumbuhan financing. Nah, namun memang dari sisi nanti profitability teman-teman, net imbalance atau net kalau di convert net interest margin tadi ya, kita memang expect akan sedikit turun sampai dengan mungkin nanti 6% sekitar gitu ya. F gross kira-kira kalau komitmen dari kita sih harapannya below 3% gitu, below 3% lebih bagus dibanding posisi yang sekarang. Namun cash coverage yang kita berusaha bahkan kita tingkatkan lagi. Posisi Mei kita udah hampir 140 dan kita insya Allah sih masih akan menambah pencadangan kita gitu ya. Nah, financing to deposit ratio ini likuiditas kita memang masih cukup berlimpah ya, maksimal kita nanti di level 80% gitu. Nah, teman-teman mungkin profitability ya saya sampaikan juga teman-teman, posisi di Maret tadi 740, Mei-nya sudah di level 1,2, Mei 1,2. Memang kita expect
kuartal kedua 3-4 kalau itu flat ya, sama saja. Kita insya Allah sih akan ada di level hampir sekitar 2,9 sampai dengan 3 triliun. Nah, harapannya itulah yang akan kita tuju gitu ya, angka profitability. Jadi artinya kita akan tumbuh sangat signifikan dari tahun lalu di level 2,1 triliun, namun di tahun ini insya Allah profitability-nya bisa mudah-mudahan di 2,9 something gitulah kira-kira. Nah, meskipun pertumbuhan bisnis kita masih di level single digit ya, DPK dan financing, namun profitability insya Allah bisa sangat maksimal dari berbagai advantage kita, berbagai penghematan inisiatif yang kita lakukan. Nah, hal apa yang memang akan kita lakukan sekarang, sedang kita lakukan dan akan kita lakukan, memang yang pertama dilakukan secara paralel, ini namanya integrasi operasional. Jadi 1 Februari itu adalah legal day one, secara formal organisasional entitasnya lahir, yaitu Bank Syariah Indonesia. Namun secara sistem, IT-nya, jaringannya, kemudian produk, dan juga culture, itu memang sedang dilakukan gitu ya, sedang dilakukan. Sekarang sedang roll out dari satu wilayah ke wilayah yang lain, mungkin udah separuh, sekarang udah sampai pulau-pulau Sumatera sudah kita jangkau dari Aceh, Medan, Palembang. Nah, insya Allah bulan Juli nanti yang ini ya, yang Jakarta sekitarnya yang akan kita lakukan roll out. Kemudian harapan kita, kalau dari rencana kita sih di 1 November kita sudah selesai melakukan integrasi operasional. Nah, dari sisi optimalisasi bisnis, memang fokus kita bagaimana menjaga supaya kualitas aset ini tetap berada di level yang acceptable ya, meskipun kondisi sulit, tapi tidak memburuk, itulah PR kita. Kalau mengharapkan perbaikan yang signifikan tentu menjadi sesuatu yang nampaknya sangat berat gitu ya. Ini juga tentu dihadapi oleh seluruh industri perbankan. Nah, yang kedua memang dengan kemewahan kita di sisi funding, kita perlu untuk memilah-milah dan memperbaiki struktur funding kita, memilih supaya fundingnya relatif lebih sustain, lebih sehat, dengan cost of fund yang lebih baik lagi, lebih rendah lagi bagi masyarakat Indonesia. Nah, kemudian fee-based yang kita berusaha maksimalkan tadi dari pawning, bagaimana kita menduplikasi jualannya di outlet-outlet lain, kemudian dari mobile banking ini juga kita intensifkan. Nah, tentu 3 bank dengan 3 legacy harus kita lakukan enhancement, terutama dari sisi digital untuk selalu bisa relevan dengan tuntutan, relevan dengan ekspektasi dari masyarakat, termasuk tentu ya milenial ya, sekarang juga sudah sangat signifikan jumlahnya, baik dari sisi pegawai maupun dari sisi nasabah, dan juga capability dari sisi SDM. Mungkin demikian paparan kami, Mas Reza. Selanjutnya kita bisa diskusi untuk bisa ya mengenal VSI lebih lanjut lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir. Terima kasih sekali Pak Munir paparannya. Jadi mungkin kalau dilihat tadi ya paparan dari Pak Munir, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, bisa dibilang BSI ini memang sangat potensial ya dari posisi post mergernya ya Pak. Tadi kalau saya nggak salah dengarkan di tahun 2020 book total net profitnya sekitar 2 triliun ya. 2,1 Mas. Ya 2,1. Sementara ekspektasinya kalau mungkin kita pakai annualize yang Q1 saja, itu angkanya bisa rounding di 2,9 sampai 3T. Yeah. Jadi pertumbuhannya around 40 to 50%. Jadi bisa dibilang nih secara organik post mergernya pertumbuhannya juga sangat-sangat ini ya, bisa dibilang fantastik lah dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini. Nah, mungkin nih Pak, sebenarnya banyak sih poin-poinnya. Tadi saya juga sembari catat gitu ya. Bisa dibilang all in all paparannya sih promising gitu ya. Dan di sisi lain dilihat bahwa walaupun kondisi masih pandemi seperti sekarang ya ternyata spesifik mungkin untuk BSI sendiri ternyata tetap masih growth gitu ya, walaupun tadi disampaikan juga untuk beberapa lini bisnis seperti yang berhubungan dengan trade financing atau hedge itu haji ya maksudnya itu mengalami penurunan ya seperti yang kita ketahui dikarenakan fase pandemi ini, tapi BSI masih bisa mengcover
dengan aktivitas bisnis operasional dari bisnis yang lain ya Pak. Ya mungkin di sini Pak ada beberapa poin sih kami coba rangkum gitu ya untuk dijadikan sebagai bahan diskusi. Nanti mungkin dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian juga bisa menyampaikan pertanyaan di chat box gitu ya. Mungkin yang pertama ini Pak, kalau kita lihat kan tadi secara balance sheet bisa dikatakan terdapat spread antara total DPK gitu ya dengan total financing disbursement itu mungkin eksesnya sekitar 55 sampai dengan 60 triliun. Nah, ini kira-kira Pak strateginya bagaimana yang akan dilakukan oleh BSI sendiri khususnya tentu untuk mengoptimalkan yield ya kalau bahasanya di syariah ya. Yield daripada financing yang financing generation yang akan dilakukan gitu. Mungkin kalau dari sisi fundingnya kan akan memperbanyak basis DPK wadiah gitu ya. Nah kalau dari financingnya sendiri ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dipaparkan lebih lebih deep gitu Pak. Oke, Silakan siap Mas Reza ya. Teman-teman terkait dengan net imbalan ya atau NIM ya. Memang tentu kan ada dua sisi. Yang pertama dari sisi cost of fund, satu sisi, yang kedua dari sisi yield, di sisi aset ya. Aset sendiri tentu ada dua area, dua bisnis besar. Yang pertama adalah bisnis pembiayaan, core bisnis kita pembiayaan tentu ya. Kita sudah ada di level 160-an triliun pembiayaan kita. Nah, pembiayaan ini tadi kita sampaikan portfolio mix BSI itu sekitar 70% memang ada di retail. Kenapa ada di retail? Memang ternyata memang memiliki baik sisi yield maupun NPF yang paling baik gitu ya. Ya, jadi retail itu intinya isinya adalah SME, mikro, gold owning, sama consumer dan card. Itu kalau di total sekitar 70-an% gitulah kira-kira teman-teman. Nah, dengan kita fokus pada pembiayaan yang retail, itu kita lihat yield-nya, itu kan semuanya lebih tinggi lah dibanding, mohon maaf, dengan yang wholesale. Ya, cukup wajar ya, cukup masuk akal. Wholesale kan partai besar gitu Mas Reza ya, teman-teman semua ya. Partai besar selalu sangat kompetitif, sangat-sangat kompetitif gitulah bersama dengan bank-bank lain, biasanya sindikasi dan sebagainya. Nah, dengan kita banyak main di retail dan kita lihat retailnya ternyata tadi kami sampaikan di consumer dan gold bonding yang tumbuhnya paling tinggi dan yield-nya juga paling bagus. Ini membuat kita masih menikmati tadi NI-nya masih di atas 6% Mas Reza. Masih stabil di atas 6%. Itu sih sejujurnya sih mohon maaf kita sendiri merasa perlu menurunkan. Aneh nggak? Kita perlu merasa menurunkan. Kenapa? Masya Allah. Ya, kenapa? Karena ya kita itu kan punya stakeholder banyak ya Mas Reza. Kenapa? Stakeholdernya banyak dari pemerintah, dari masyarakat, dari otoritas, dari OJK, dari DPR dan sebagainya. Kan bilangnya gini kan, ini suku bunga pasar sudah turun, LPS turun terus, mana suku bunga banknya nggak turun-turun gitu kan. Nah jadi artinya memang pertama kita manage pembiayaan di portfolio yang memberikan hasil yang bagus. Nah yang kedua memang kita tidak akan mengejar di NI yang terlalu tinggi seterusnya gitu Mas. Kenapa? Makanya tadi guidance kita ada di level sekitar 6%-an lah sampai akhir tahun nanti. Bahkan mungkin bisa jadi sedikit di bawah 6%. Kenapa? Karena kita mulai Mas masuk ke pasar dengan pricing yang semakin murah. Kita punya KPR geria kita terakhir, wah kita lihat benchmark yang paling bagus berapa, kita berusaha beat the market. Ini teman-teman nih. Ini Mas Reza masih muda gitu ya. Ini kita punya programnya Kreasi Muda 30 tahun. Ini cicilannya ringan banget nih gitu kan. Itu marginnya itu setara 3,3% dan sebagainya. Foto yang perumahan 2,98% dan sebagainya. Artinya kita berusaha benar-benar untuk kompetitif di sisi aset. Namun nanti tentu kan kita harapkan nasabah yang datang, nasabah yang bonafit gitu kan. Karena ya mohon maaf kalau nasabah yang bonafit itu memang jadi rebutan gitu kan, dan mereka punya bargaining position yang tinggi. Nah nasabah yang biasanya kurang bonafit itu agak ditolak di sana di sini gitu Mas. Datang ke bank syariah biasanya mereka tetap mau dengan bargaining. Kenapa? Karena sudah ditolak di sana sini gitu. Nanti akibatnya apa? Akibatnya biasanya ke kualitas pembiayaan. Nah, itu yang pertama dari sisi aset, pembiayaannya di segmen sektor yang sehat dan yield yang relatif masih acceptable. Yang kedua memang
extra liquidity kita Mas Reza ya, tadi kan 210 dikurang 160 kan masih ada 50-an. Memang ada di portfolio treasury. Nah, PR kita ini bahkan 60-an triliun. PR kita adalah bagaimana treasury investment ini juga kita garap supaya memberikan yield yang juga lebih tinggi. Jadi sebelumnya di secondary reserve, di instrumen-instrumen di Bank Indonesia gitu ya, kita mulai switch ke portfolio-portfolio, ke sukuk, ke obligasi syariah korporasi dan sebagainya. Memang ya tentu risknya akan sedikit meningkat tentu gitu ya, karena bukan dari otoriti, namun masih masuk dalam risk appetite kita yang tentunya nanti memberikan return lebih bagus. Nah dengan itu Mas, strategi sisi aset, kemudian yang sisi ini tadi liability kan DPK-nya tadi ya, DPK-nya kita gendut yang wadiah, kemudian juga dari sisi funding structure kita perbaiki. Kita itu memiliki ini teman-teman memiliki special nisbah namanya. Ya, kalau di ini berarti special rate gitu loh Bank Konven ya. Special nisbah itu di bulan Februari kemarin 60% dari DPK deposito kita itu special nisbah. Jadi artinya apa? Ini kan kondisinya kebalik-balik gitu kan ya. Itu kan karena dari baseline sebelumnya ya, dari legawan masing-masing. Begitu sudah jadi satu keluarga besar, kita jadi tahu, oh kita sekarang tuh relatif kaya kan, relatif sangat liquid, kita gantian yang bisa milih-milih nasabah mana dengan pricing seperti apa yang akan masuk ke perutnya PAC gitu. Jadi kita repricing tentu setelah jatuh tempo dari depositonya dan sebagainya, sekarang sudah di level sudah banyakan yang counter rate dibanding yang special nisbah. Itu yang membuat ini Mas NI kita masih ya alhamdulillah masih sangat sehat ya. Kalau teman-teman lihat di Konven sudah di level 4, sih kalau net interest margin itu. Demikian Mas Reza. Ya, terima kasih Pak Munir. Jadi bisa disimpulkan mungkin untuk di tahun ini pun dikarenakan kondisi yang masih ya bisa dikatakan volatile, dari segi financing juga BSI cukup konservatif ya Pak. Betul sekali. Ya. Tapi di sisi lain ya buffernya juga cukup tebal tadi kan, sekitar 5-6, bahkan mau diturunkan kalau bisa sih bertahap ya Pak. Sangat Karena nanti bertahap impact Mas. ke fundamental profit Pak. Betul. Oke. Iya, Pak, mungkin ini nanti sebelum kita ke chat box, ini ada pertanyaan yang mungkin sedikit menggelitik juga nih Pak. Tapi sepertinya bisa membuka persepsi juga untuk rencana ke depannya dari BSI sendiri. Yaitu yang pertama, dalam hal tadi kan disampaikan beyond organic, di mana beyond organic artinya BSI sangat membuka peluang untuk dilakukannya another acquisition mungkin kalau saya bilang ya, bukan merger lagi, karena pasti anchor-nya sendiri adalah BSI. Nah, terkait dengan ini, untuk mungkin saya langsung to the point Pak, untuk BTN Syariah sendiri itu rencananya seperti apa Pak? Knowing kan 2023 POJK-nya terakhir kan udah ketok palu, harus semua UUS harus rilis untuk menjadi entitas sole entity gitu ya, dan harusnya sih marwahnya BTN Syariah masuk nih, cuman kemarin karena belum dilahirkan oleh BTN jadi ketinggalan gitu ya. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua Pak, menyikapi digitalisasi nih Pak, mungkin ini juga teman-teman investor atau trader akhirnya ini memperhatikan sekali nih bahwa bank-bank digital bukan operasional itu naiknya udah gaspol gitu kan. Dan memang digitalisasi adalah suatu keniscayaan gitu loh. Kalau tadi saya lihat Pak, saya juga quite surprise karena bisa dikatakan mungkin BSI kalau saya nggak salah menjadi satu-satunya bank saat ini yang bisa jual beli emas lewat mobile banking ya Pak. Mungkin ya kalau saya nggak salah ya, setahu saya sih syariah yang lain belum ada gitu. Itu kan ya beyond digital banking kali ya. Jadi bahkan emas saja bisa masuk ke mobile bankingnya. Nah ini ya mungkin itu salah satu bentuk implementasi yang dilakukan. Cuman implementasi lainnya itu seperti apa Pak? Apakah nanti akan ada perusahaan anak digital syariah based banking atau apa gitu kan? Ini kan menjadi sesuatu hot and good news nih Pak. Ya. Mungkin itu dulu Makasih Pak. Mas Reza. Ini pertanyaannya sangat
Berat-berat Ya, semua tapi Mas Reza. biar ini Pak, jadi bisa Ya, dapat hint nih Pak, teman-teman, buat yang teman-teman yang udah pertama join. terkait dengan PTN. Kalau terkait dengan PTN, di dalamnya ada UU Syariah ya, UU PTN Syariah. Jawabannya sih sangat sederhana, teman-teman, Mas Reza, teman-teman semua. Silakan bertanya ke the ultimate stakeholder gitulah ya, kementerian gitulah. Karena tentu ini sesuatu yang sangat-sangat strategik dan berdampak ya sangat signifikan ya bagi para pemegang saham utama ya. Jadi saya tidak pada posisi untuk memberikan komentar gitu. Apakah mendukung apa enggak? Ya pokoknya apa saja yang lebih baik bagi industri, bagi PSI. Ya saya tidak ngomong labelnya dengan siapa ya, kita akan ya sepanjang dapat dukungan diamanahkan ya kita tentu akan prepare gitulah Mas Reza. Tapi tentu itu domainnya di pemegang saham, bahkan di ultimate ya Mas. Nggak cuma pemegang saham saja itu tetap tidak akan mudah hal seperti itu karena juga masing-masing punya vision, punya punya emotional bonding dengan anak masing-masing gitu ya Mas Reza ya. Ini bagian yang kami syukuri adalah kita itu barusan bergabung tapi alhamdulillah tetap bisa tayang gitulah, alhamdulillah ya. Bisa berinteraksi dengan ketiga induk dengan baik dan juga angkanya alhamdulillah juga tercermin tumbuh dengan baik gitu. Itu yang pertama Mas Reza, jadi ultimate stakeholder lah yang punya authority untuk menentukan anak-anaknya gitulah ya. Nah, yang kedua Ya, digitalisasi tepat sekali Mas Reza ya. Jadi di Bank Syariah Indonesia ini tahun ini kita mengembangkan sekitar 29 produk aktivitas baru. Memang sekarang lagi dalam tahap development. Itu sekitar separuhnya itu kaitannya sama digital lah. Mau cairin deposito dengan digital, daftar haji juga digital online, kemudian pencairan untuk flexi loan juga digital, KRIS gitu ya, kemudian API, open banking dan sebagainya, berbagai kerjasama dengan mitra-mitra lainnya. Jadi kita memang tentu menaruh perhatian yang sangat serius dengan digital ini. Kalau enggak ya tentu kita akan ketinggalan dan tidak relevan lah dengan masyarakat kita. Apalagi di tengah pandemi ini ya orang harapannya selesai di tangan di tempat masing-masing tanpa perlu datang ke ini ya ke bank dan sebagainya gitu ya. Nah, memang pilihannya tadi Mas Reza sampaikan, memang pilihannya banyak ya dari mengakuisisi bank, ya gitu kan, akuisisi bank, kemudian menjadikannya dia digital, atau kita mendigitalisasi proses-proses yang kita sedang lakukan juga. Jadi digitalisasi dilakukan sebagai suatu business improvement atas proses-proses yang ada, namun tentu tidak akan amat sangat ini ya drastis ya kalau seperti itu ya. Nah, yang ketiga kita lagi jajaki kita namanya membuat digital lab, jadi kita membuat laboratorium suatu proses-proses bisnis untuk suatu produk layanan tertentu dalam lab yang terisolasi dulu gitu ya sebelum dibawa ke pasar. Begitu nanti sudah rapi, sudah robust, sudah seamless, udah safe, aman gitu ya, baru nanti diceplokin atau di promote ke masyarakat atau dijual ke umum gitu ya. Nah, tentu kita dalam hal ini memang tidak pada posisi untuk membuat keputusan yang sangat besar, Mas Reza, mau membeli bank lain dan sebagainya. Kenapa? Tentu itu akan menjadi keputusan yang terlalu buru-buru dan terlalu besar untuk BSI yang sekarang tentu ada prioritas-prioritas integrasi operasional harus kita lakukan dulu gitu lah, Mas. Demikian, Mas. noted Pak Munir. Mungkin saya sekarang coba masuk ke chat box ya, Silakan. sembari saya lihatin Pak. Oke, nah di sini ada beberapa pertanyaan yang membahas terkait dengan saham. Mungkin nanti kita akan bahas sekaligus pada saat pembahasan technical analysis dari saham BRIS sendiri atau saham BSI gitu ya. Tadi juga ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab seperti visi misi sudah, kemudian ini Pak, ada pertanyaan terkait pengembangan wealth management division. Kedepannya seperti apa? Mungkin karena ini beyond Indonesia, tadi Bapak bilang kan beyond banking, harusnya mungkin variasi produknya juga bisa lebih banyak. Mungkin nanti bisa dijawab sekaligus karena ini waktunya juga saya rasa ada mepet. Sama mungkin nih yang terakhir ada pertanyaan, apakah BSI kedepannya akan melakukan right issue juga?
Ya mungkin di sini balik lagi itu tergantung kementerian ya Pak. Batasannya belum bahasannya nggak sampai ke sana nih di sini karena itu stepnya akan sangat panjang. Mungkin itu Pak Oke, terkait makasih dengan Mas Reza. wealth Ya, management supaya ya, bisa lebih ya, kompetitif wealth tadi ya. management, ya, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi di BSI ini kita punya satu grup bisnis yang namanya wealth management group ya. Dalam hal ini memang BSI menaruh perhatian yang cukup serius terkait dengan bisnis ini. Kenapa? Karena ini orang-orang yang muda, yang bergaya, yang udah mapan kayak Mas Reza, teman-teman investor ini kan banyak nih yang semakin juga sadar untuk memanfaatkan ya berbagai pilihan instrumen-instrumen syariah itu semakin besar. Makanya kita juga harus ada di situ gitu ya dan menjadi bahkan lokomotifnya industri untuk memberikan offering produk layanan syariah. Nah, memang kita juga cukup mengakui nih Mas Reza teman-teman pilihan-pilihan instrumen di syariah sendiri itu belum sangat banyak. Ini tipikal industri yang masih muda ya, lahirnya juga belum lama dan sebagainya. Di samping juga kita harus akui memang kita tidak bilang ini suatu constraint, tapi ini memang suatu hal yang harus kita harus patuhi adalah setiap produk aktivitas di bank syariah atau di lembaga syariah apapun sebenarnya itu kan harus ada fatwanya, harus ada akad yang jelas yang disetujui, di-approve oleh namanya Dewan Pengawas Syariah Mas Reza ya. Jadi apapun produk-produk yang akan kita jual itu perlu mendapatkan klarifikasi, mendapatkan endorsement dari Dewan Pengawas Syariah. Nah, kita alhamdulillah sih dari sisi bisnis juga relatif cukup berkembang, portfolionya juga relatif besar, beberapa puluh triliun juga sudah ya. Memang PR-nya adalah instrumen-instrumen yang investmentnya belum terlalu banyak ya. Memang di industri ini instrumen-instrumen syariahnya belum terlalu banyak, namun cukup untuk ya kita memberikan langkah awal untuk menggarap segmen ini secara lebih serius lagi gitu, Mas Reza. Itu kaitannya dengan wealth management. Jadi kita harapkan ke depan wealth management kita semakin advance ya dengan berbagai produk-produk yang semakin kreatif atau dalam koridor syariah ya. Tidak boleh ada goror, ya, kaitannya ada swap, ada option gitu-gitu kan yang tidak ada underlying, tentu dalam perbankan syariah, lembaga syariah tidak dipertahankan. Nah, kemudian dari sisi right issue, kalau right issue justru kami boleh sampaikan ya, saya tidak berani bilang timingnya, tapi kalau rencana insya Allah memang ada teman-teman. Kenapa? Karena perbankan syariah itu BSI, not even BSI, gabungan dari ketiga bank terbesar syariah, itu digabung, ternyata modalnya itu belum buku 4 juga, masih buku 3, modalnya masih 22 triliun. Jadi tentu kita pengen, nah ini juga visi dari authority, visi dari kementerian, pemerintah, dan sebagainya, bahwa perbankan syariah harus ada yang naik level lah, ke Premier League lah, ini kejuaraan Eropa gitu loh Mas Reza. Sekarang lagi tayang gitu kan ya. Harus masuk di buku 4. Hari ini kita masih di 22 triliun. Jadi kita akan mengarah ke sana. Timingnya kapan kita akan lihat. Kita akan lihat laba tahun ini kalau masuk 3 triliun, modal kita berarti udah sekitar 25-an triliun. Ya, sudah lumayan dekat lah tahun depan dengan laba beberapa triliun lagi. Ya, kalau timing tentu subject to berbagai tadi ya Mas Reza paham ya dengan ultimate stakeholder dan juga ketika pemegang saham kita gitu, untuk right issue kan pasti akan ada perubahan kepemilikan, itu juga sesuatu sesuatu area yang cukup ini juga ya, cukup kompleks, cukup sensitif, tentu kita harus melakukannya atas ini pastinya ya, atas endorsement atau persetujuan dari seluruh pemegang saham kita. Gitu Mas Reza. Ya, noted Pak Munir. Berarti di sini ada salah satu good news yaitu adanya potensi akan melakukan right issue ya Pak ya. Walaupun untuk detail seperti apanya ya harus menunggu lagi gitu Ya. kan. Karena aim-nya akan menjadi bank buku 4. Mungkin ini juga bisa di take note untuk teman-teman investor seperti itu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama di sini tadi kalau saya lihat di chat box banyak yang nanya terkait saham BSI, kenapa turun habis merger? Gimana 1, 2, 3 bulan atau 10 tahun ke depan. Nah, di sini kita sudah ada technical analyst dari BRI DS, yaitu Mas Marta.
yang akan memberikan paparan terkait dengan chartis atau technical analysis dari pergerakan saham BSI atau saham BRIS ya, kodenya BRIS, Mas Marta. Tapi sebelum dimulai mungkin saya mau menekankan juga di sini tadi yang sempat menanyakan berapa nilai wajar dari harga saham BSI. Kebetulan karena kami adalah entitas yang terafiliasi dengan BSI, sehingga dari dia sendiri kami sifatnya not rated untuk BSI gitu, dikarenakan untuk menghindari adanya conflict of interest. Tapi mungkin clue-nya bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau untuk melihat nilai harga wajar mungkin bisa coba dibandingkan dengan price earning ratio atau PBV dari perbankan yang ada di market gitu ya. Coba dibuat rata-ratanya, khususnya mungkin untuk scope yang kelasnya lebih kurang sama dengan BSI. Mungkin itu salah satu clue-nya. Nah, di sisi lain ya bumbunya dari update yang tadi disampaikan oleh Pak Munir. Kalau misalkan memang promising ya seharusnya secara logika umum pasti harga sahamnya akan berpotensi naik di kedepannya. Oke, Mas Marta mungkin bisa langsung share untuk chartnya, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Reza. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan investor. Terima kasih Pak Munir, materinya cukup bagus sekali ya. Terlihat ini potensi BSI ke depannya akan menjadi bangku 4 terdekat dan bukan nggak mungkin nanti bisa bersanding dengan 4 bank besar ya di nasional gitu ya. Oke, izin saya akan share screen terkait technical view dari BSI. Oke. Baik, oke. Secara teknikal, BRIS ini dalam downtrend ya, jangka menengah sejak Februari lalu, yang mana sejak merger ya ketiga bank tersebut. Nah, saat ini posisi BRI Syariah ini cenderung tertahan di area support kuat 1.700 hingga 1.710. Dan kalau kita lihat di sini volume transaksi dalam 2 hari terakhir saat terjadi penurunan ini tidak terjadi peningkatan yang cukup signifikan, sehingga ini bagus ke depannya karena di sini tidak ada indikasi tekanan jual lagi. Lalu MACD di sini trennya cenderung positif konsolidasi. Stokastik kalau kita lihat secara momentum di sini udah mulai masuk area oversold yaitu area pembeli. RSI di sini cenderung netral konsolidasi, sehingga BRI Syariah diprediksi dalam jangka pendek ini kemungkinan dia akan terjadi reversal bullish ya, dengan target terdekat di area 1.960 hingga sampai level psikologis Rp2.000 untuk target terdekatnya. Dan kalau kita lihat di sini potensi BRI Syariah sendiri juga secara teknikal ini terdapat indikasi dia membentuk pola double bottom, yang mana secara teknikal pola double bottom adalah pola reversal bullish ya untuk BRI Syariah sendiri. Untuk strategi yang cocok menurut saya dalam jangka pendek maupun jangka menengah ke depan untuk BRI Syariah, strategi buy and weakness untuk saat ini bisa dilakukan di BRI Syariah selama dia masih bertahan di area 1.700 hingga sampai 1.710 dengan target terdekat yang saya sebutkan tadi di area 1.960 sampai di area 2.000. Kira-kira itu terkait potensi BRI Syariah ke depannya. Dia masih cukup kuat untuk konsolidasi di support kuat 1.700 dan masih terdapat potensial ya upside yang cukup lumayan. Kalau kita lihat di sini potensi rewardnya kurang lebih sekitar 13% ya Bapak Ibu sekalian untuk secara teknikal. Dan terkait tadi pertanyaan dari chatbox ya Pak Reza, kenapa BRI Syariah pasca pasca merger itu terjadi penurunan? Kemungkinan penurunan ini diakibatkan karena under value-nya BRIS ya, yang sebelumnya BRIS periode sebelumnya sebelum bulan Februari ini kan dia belum merger ya, sehingga sahamnya ini diapresiasi terlalu tinggi oleh market, dan hal ini menyebabkan pasca mendekati merger ini mulai mendekati harga wajarnya, dan secara teknikal di sini mulai konsolidasi, harusnya di sini timing yang tepat untuk melakukan akumulasi ya secara teknikal sendiri. Oke, kira-kira itu technical view dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, mungkin technical view ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual ya Bapak Ibu sekalian. Jadi
technical view dari saya atau dari tim kami. Ini adalah sifatnya untuk menjadi map atau peta bagi Bapak Ibu sekalian untuk nantinya ke depannya akan melanjutkan terkait keputusan Bapak Ibu ke depannya seperti apa di BRI Syariah. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Reza. Ya, terima kasih Mas Marta. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan Briders, cukup jelas ya tadi ya terkait dengan technical view-nya. Mungkin tadi Mas Marta sempat menyinggung ketika pre-merger harganya biasa memang di market itu over appreciated gitu ya. Ketika post merger kalau dilihat kenapa turun ya mungkin pendekatan secara umumnya ya dikarenakan buy on rumor, sell on news gitu ya. Itu yang memang pada umumnya selalu terjadi dan secara teknikal akan saham tersebut akan mencoba untuk membentuk new equilibrium gitu ya, atau keseimbangan baru seperti itu. Ya mungkin kalau secara kesimpulan bisa dikatakan bahwa BSI ini baru membuka gerbang merger, this is just started gitu ya, dan alhamdulillah ternyata nggak ada kitchen sinking ya Pak. Kitchen sinking kayak ganti manajemen terus bukunya di amburadulin gitu, starting from zero, bikin investor panik, itu nggak ada. Alhamdulillah malah making such a good and fantastic performance. Kalau dilihat secara numbers gitu ya, potentially above 40% dari sisi fundamental, khususnya net profit, lalu juga CKPN yang terjaga, potensi pengembangan yang kedepannya beyond banking, beyond digital, dan juga beyond organik gitu ya, bahkan beyond Indonesia karena mau berkembang selanjutnya. Dan tadi juga kalau disinggung dari Mas Marta, secara teknikal ini berpotensi terkonfirmasi untuk double bottom, di mana mungkin kalau secara teoremanya double bottom ketika itu terkonfirm maka dia akan mengalami bullish reversal yang akan harganya akan mengalami peningkatan yang dapat terjadi breakout dari resisten-resisten yang sebelumnya sudah ada ya. Kalau tadi sempat disinggung di 2000 gitu ya, dan bukan nggak mungkin kalau harganya juga akan bisa lebih naik lagi, tapi balik lagi di sini kami sifatnya lebih menyampaikan informasi gitu ya, keputusan masing-masing ada di tangan Bapak Ibu investor ataupun traders sekalian. Mungkin sekian paparannya, saya kembalikan ke Mbak Mita selaku yang membuka gerbang dan akan menutup gerbang nih sepertinya. Silakan Mbak Mita. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Sekiranya ada kesalahan dan maafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Reza, Pak Munir juga atas paparannya ya. Sangat ini Pak, komprehensif sekali ya. Dari sisi fundamental banyak sekali pertumbuhan-pertumbuhan yang dijanjikan dan ternyata terkonfirmasi juga dari sisi teknikalnya. Jadi silakan teman-teman diborong lagi berisnya ya. Karena semoga 2000 di depan mata ya Pak ya. Amin ya kan. Baiklah Bapak Ibu, karena sudah cukup sore ya ini ya, dan kita sudah banyak menyita waktunya Pak Munir di sini. Kita akan tutup acara pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Munir dan tim atas kesediaannya, dan terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Jangan lupa buat yang belum buka account di Dana Reksa, bisa langsung ke inform.danareksaonline.com ya. Oke, sampai ketemu lagi di Investalk series selanjutnya. Saya Mita, kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Mas Terima kasih Reza, Pak Munir. Mbak Mita.